Pemirsa, sindikat penyeludupan benur atau benih lobster ke luar negeri berhasil digagalkan Polres Bandara Soekarno-Hatta. Puluhan benih lobster dengan nilai ekonomi miliaran rupiah tersebut digagalkan di landasan pacu saat hendak masuk badan pesawat. Aksi pengungkapan modus dan pengejaran tersangka tersaji dalam gerbek on location. Upaya penyeludupan benur akan dikirimkan puluhan ribu di landasan. Barang temuan dibawa langsung ke Polres. Kami gagalkan eksportasi 7,2 miliar sampai dengan 6 tahun. Upaya penyeludupan benur atau benih-bening lobster masih saja terjadi di tahun 2021. Padahal kita sudah memiliki payung hukum yang jelas. Tim Garuda Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan ekspor puluhan ribu benur yang kalau kita akumulasikan ini angkanya fantastis, lebih dari 7 miliar rupiah. Lantas, modus operandi apa yang digunakan oleh para tersangka dan bagaimana tim Garuda berhasil mengungkap kasus ini? Selengkapnya dalam Gerebek on Location. Tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perikanan dan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dengan menggunakan pesawat salah satu maskapai nasional akan dikirimkan puluhan ribu benih-benih lobster. Yang cukup menarik di sini adalah bahwa tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta mengamankan bukan di daerah luar bandara, mengamankan bukan di daerah kargo, mengamankan bukan di daerah lain, tapi di landasan. Sementara barang temuan dibawa langsung ke Polres melalui jalur pintu laut, demikian. Artinya apa? Jika kami tidak melakukan upaya penggagalan, tim Garuda tidak melakukan upaya penegahan, maka yang terjadi adalah barang ini akan masuk ke badan pesawat dan kemudian terjadilah penyelundupan. Buka aja mas, buka aja. Oke, dalam jelasin. Ya. Beni, siapanya Beni? Beni, hah? Beni ya? Kami amankan, kami gagalkan eksportasi atau pengiriman menuju negara luar sejumlah 72.288 ekor benih lobster. Nilainya adalah 7,2 miliar. BBN ini untuk sekarang tidak boleh dilaksanakan ekspor, itu atensi dari Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan sumber daya alam kita, kelestarian sumber daya alam kita. Oleh karena itu, dengan kerjasama dengan Polres dan mitra yang ada di komunitas bandara, sehingga kita bisa menggagalkan
khususnya di bandara ini yang kedua kalinya di setelah ini. Kami baru dapat mengamankan tersangkanya 3 minggu kemudian. 3 dari 4 tersangka kami amankan di daerah Bali, di Denpasar. Kat kebet bisa bersolang yang saya coba. Jadi ini adalah pengguna bantuan dari Bandara Soekarno-Hatta ya. Tahu terkait apa? Apa? Terkait apa? Terkait apa, Pak? Sudah ngerti kan? Ya. Terkait diamankan, terkait perkara? Oh itulah, benar itulah. Ya, benar ya. Benarnya dapat dari mana? Jawaban. Hah? Jawaban. Kamu kirimnya lewat mana? Kalau Kami yakini bahwa para tersangka ini memiliki modal finansial yang cukup. Mereka ini sindikat, jadi memiliki peran dan fungsi masing-masing. Tersangka pertama kami amankan atas nama Saudara HZ. Saudara HZ ini adalah yang mengatur sehingga kemudian barang berupa benih-benih lobster ini dapat masuk ke badan pesawat. Yang kedua, kami amankan atas nama Saudari AFA. Saudari AFA ini perannya adalah membuat lancar di Bandara Soekarno-Hatta. Di tempat yang hampir sama di seputaran Denpasar, Bali, kami berhasil mengamankan tersangka ketiga atas nama Saudara DF. Saudara DF inilah yang menjadi tangan kanan yang selalu membiayai operasional dari para tersangka lain. Atas yang dilakukan para tersangka, mereka kami sangkakan pasal berlapis agar perbuatan mereka dapat tidak ditiru oleh orang lain walaupun keuntungannya memang sangat besar sekali. Kami sangkakan pasal 88 junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan bahwa dilarang mengekspor atau menjual belikan barang yang memang dilarang untuk diperjualbelikan, diekspor karena kekayaan alami atau kekayaan hayat. Ancaman hukuman dari sangkaan pasal yang kami terapkan kepada para tersangka ini adalah sampai dengan 6 tahun. Sangat disayangkan bagaimana warga negara kita sendiri justru menggagalkan upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional. Padahal benur merupakan aset bangsa, komunitas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi. Mari sama-sama kita jaga, lestarikan lobster di lautan Indonesia.